Ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada perang dagang, lebih senyap dibanding manuver militer, dan lebih menghantui daripada embargo ekonomi. Sesuatu yang tidak terlihat di layar televisi, tapi terasa jelas di balik rapat para investor, konferensi teknologi, dan grafik saham yang naik seperti tidak mengenal gravitasi. Hari ini, kita bicara tentang gelembung AI atau Artificial Intelligence Bubble yang oleh banyak analis di Wall Street disebut sebagai eksperimen ekonomi terbesar sejak era .com. Dan di balik euforia itu, ada dinamika geopolitik yang jauh lebih kompleks antara dua kekuatan super, Amerika Serikat dan Tiongkok. Bukan perang dingin, bukan pula perang teknologi secara terbuka, melainkan kompetisi visi tentang masa depan ekonomi digital dunia. Mari kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Apakah pertumbuhan AI saat ini sungguh-sungguh pertumbuhan, atau sekadar gelembung spekulatif? Euforia pasar dan risiko gelembung teknologi. Beberapa tahun terakhir, seluruh dunia seperti tersihir. Setiap perusahaan, dari yang besar sampai yang kecil, berlomba-lomba menempelkan label AI pada produk mereka. Aplikasi catatan suara jadi AI Powered. Kulkas disebut AI Refrigerator. Bahkan banyak startup yang belum punya produk matang, sudah dihujani dana investasi miliaran. Nilai pasar perusahaan semikonduktor tertentu, yang menjadi pemasok chip AI, melonjak ke titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di atas kertas, itu terlihat luar biasa. Namun, banyak ekonom justru bertanya, apakah pasar benar-benar tumbuh, atau hanya memantulkan hype? Beberapa media ekonomi global menyebut fenomena ini sebagai siklus umpan balik, di mana perusahaan teknologi saling menyuntikkan dana satu sama lain untuk menampilkan pertumbuhan, meski belum memiliki model bisnis jangka panjang yang stabil. Inilah pola yang oleh sejumlah analis disebut sebagai gelembung AI. Sebuah kondisi ketika valuasi melambung tidak berdasarkan pendapatan nyata, tetapi ekspektasi masa depan yang belum jelas wujudnya. Tantangan fundamental AI di Amerika. Salah satu sorotan utama para analis adalah ketidakseimbangan antara biaya dan pendapatan. Pengembangan model-model AI generatif memerlukan data center raksasa, chip berdaya tinggi, biaya listrik yang semakin meningkat, serta infrastruktur pendingin yang sangat mahal. Banyak perusahaan AI di Amerika Serikat memang tumbuh secara agresif, tetapi model bisnis mereka belum sepenuhnya mapan. Pendapatan naik, tetapi biaya operasional naik lebih cepat lagi. Beberapa perusahaan AI besar bahkan disebutkan menghabiskan miliaran dolar setiap kuartal hanya untuk mempertahankan kapasitas komputasi. Itu belum termasuk biaya riset, pelatihan model baru, dan pengadaan chip. Banyak ekonom menilai bahwa industri AI Amerika berada pada fase spending first, revenue later, sebuah pola yang juga muncul pada era .com dulu. Sementara itu, di Tiongkok. Di sisi lain dunia, pendekatan yang diambil Tiongkok berbeda. Negara tersebut tidak hanya fokus pada pengembangan model AI besar, tetapi pada integrasi AI ke sektor-sektor produktif, manufaktur, logistik, kesehatan, robotika, transportasi, dan sektor publik. Tiongkok menerapkan strategi nasional jangka panjang, dengan tujuan meningkatkan produktivitas secara sistemik. Tidak banyak pesta peluncuran, tidak banyak hype media, tapi ada banyak proyek implementasi langsung yang berdampak pada ekonomi real. Salah satu perbedaan mencolok adalah ketersediaan energi dan infrastruktur. Pembangunan data center skala besar membutuhkan pasokan listrik yang stabil. Beberapa analis menilai bahwa Tiongkok memiliki keunggulan dalam kapasitas produksi energi dan perluasan jaringan listrik dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, di Amerika Serikat, ekspansi infrastruktur energi baru berjalan lebih lambat dibanding kebutuhan industri AI yang melonjak. Faktor regulasi. Kunci lain yang membedakan kedua negara adalah regulasi. Di Amerika, setiap negara bagian memiliki pendekatan berbeda terhadap regulasi AI. Ini memberi kebebasan, tetapi juga menimbulkan fragmentasi. Diskusi tentang privasi, hak cipta, dan keamanan data masih berlangsung intensif, sehingga perusahaan AI harus beradaptasi dengan banyak aturan. Di Tiongkok, regulasi AI bersifat lebih terpusat, sehingga keputusan strategis dapat dieksekusi lebih cepat. Dalam beberapa sektor, kebijakan pemerintah justru mempermudah adopsi teknologi. Pertanyaan besar, siapa yang akan memimpin AI? Ini bukan pertarungan tentang siapa membuat model paling besar atau paling spektakuler. Pertanyaan sebenarnya, siapa yang bisa mengimplementasikan AI secara paling luas, paling efektif, dan paling berkelanjutan? Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi tidak ditentukan oleh hype, tetapi oleh seberapa besar teknologi meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing industri, dan pertumbuhan ekonomi real.
Analis global memperkirakan bahwa jika AI hanya menjadi arena spekulasi pasar, risiko gelembung bisa sangat besar. Tapi jika AI menjadi alat produktivitas nasional, hasilnya bisa mengubah peta ekonomi dunia. Perusahaan AI dan tantangan model bisnis. Salah satu isu paling sering disorot adalah bahwa banyak perusahaan AI besar masih bergantung pada pendanaan investor, kemitraan teknologi, dan kontrak cloud jangka panjang. Ini bukan salah, banyak industri teknologi besar dimulai dengan pola yang sama. Namun, skala pembiayaan AI saat ini sangat besar, sehingga tekanan untuk menemukan model bisnis yang stabil semakin meningkat. AI generatif memang memiliki potensi luar biasa untuk menjadi industri bernilai triliunan dolar. Namun banyak ekonom mengingatkan bahwa tanpa jalur pendapatan yang jelas, risiko ketidakseimbangan finansial juga makin besar. Dunia tidak menunggu. Pada akhirnya, dunia bergerak cepat. Negara yang mampu mengeksekusi strategi jangka panjang, membangun infrastruktur energi dan data center, mengembangkan ekosistem talenta, dan mengarahkan AI ke sektor ekonomi real, akan memiliki peluang besar untuk memimpin era baru teknologi. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling canggih, tetapi siapa yang paling konsisten. Di Amerika, AI sedang menjadi pusat perhatian pasar saham. Di Tiongkok, AI sedang menjadi alat pembangunan ekonomi nasional. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, dan keduanya punya peluang besar masing-masing. Yang jelas, masa depan AI tidak akan ditentukan oleh hype, tetapi oleh kemampuan untuk memecahkan masalah nyata. Jadi, apakah kita sedang menyaksikan kelahiran industri baru atau awal dari sebuah gelembung besar? Jawabannya bergantung pada bagaimana dunia menyeimbangkan teknologi, ekonomi, dan kebijakan publik dalam beberapa tahun ke depan. Kalau kamu suka pembahasan geopolitik, ekonomi teknologi, dan dinamika global seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Bagikan juga jika menurutmu konten ini penting.